Ya, pada malam malam Ahad ini kita bisa bertemu di edukasi online dan pada malam hari ini, eee, malam tanggal 6 di satu pekan bulan Maret, sekalian kita perlu evaluasi kinerja kita selama 6 hari ini, apakah sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan apa yang sudah kita targetkan. Kalau misalnya hari ini Bapak Ibu sekalian yang mentargetkan punya omset 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, harusnya sudah mulai ada progres untuk ke arah sana. Dan insya Allah pada sekalian pada malam hari ini, sampai nanti jam 10 tepat nanti, kita akan berbagi, sharing pada Anda semua. Dan biasa banyak sekali saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang masih kondisinya sholat Isya. Dan hari ini saya sapa ada Bapak Agus Sadikin, Bu Aryani dari Serang, Bu Esti Nugrahani, Bu Farid Pratikna, ada Bu Is, ada Mom Ana, ada Bu Diana, ada Bu Mulyaningsih, ada Luri Walyutias Kediri, dan ada Bu Nani dan Pak Muji. Sekalian kita mulakan materi kita bersama-sama dengan membaca lafal umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqan wasi'an wa amal mutakabbalan. Sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Masalah mimpi, aduh, ini kalau saya bahas mimpi berat, ya berat. Ya, banyak mimpi saya juga yang belum terwujud ya, tapi insya Allah satu persatu sudah mulai ada titik terang. Langsung saja kita mulakan, sekalian nanti bisa disambil Bapak sekalian kalau misalnya ada yang menanyakan silakan, tapi tidak untuk konsultasi ya. Jadi mimpi, saya izin share screen. Oke sekalian, mimpi. Bapak sekalian, kita ingat bahwa rumus mudahnya HNI, yaitu mudah HNI, mudahnya HNI itu saya lihat dimulai dari M, yaitu mau. Mau atau sangat mau. Jadi ketika hari ini sekalian Anda pengen mengerjakan sebuah bisnis, apapun bisnisnya, Anda pengen mengerjakan apapun itu, dia harus ada kemauan, mau atau sangat mau. Misalnya anak Anda punya anak Anda hari ini yang mau pesantren misalnya gitu ya, mau ke pesantren, itu harus ada kemauan misalnya, harus ada kemauan. Jika dia tidak ada kemauan, ya dia tidak akan beda rasanya dengan orang yang mau dan sangat mau. Makanya saya tulis bahwa pada hari ini ada LED baru, itu mantan tukang cukur rambut melahirkan mantan tukang pulsa menjadi LED. Yang menarik sekalian, yang jadi LED itu mantan tukang cukuran itu couple leader, suami istri jadi LED. Yang menarik luar biasa adalah banyak orang-orang yang kemampuannya, kapasitasnya, modalnya lebih besar daripada Pak Asep Muhajir Nikah, seorang tukang cukur yang melahirkan LED dari tukang pulsa begitu ya. Ya kebayang misalnya tukang pulsa ya, bukan pulsa yang besar. Itu ya kalau makan nasi pasti makan nasi sama dengan kita. Kalau misalnya hidup ya sama dengan kita, tidur, ada capek, ada lelah, itu juga ada bersama masalah begitu kan. Modal pasti ya namanya modal. Mohon maaf saya bukan merendahkan orang tukang cukur ya. Tapi modal ya seperti kita punya hari ini. Dan kemampuan skill ya mohon maaf itu saya bukan masuk merendahkan tukang cukur bukan gitu loh. Tapi memang ya samalah apa yang mungkin hari ini sebagian dari kita rasakan. Tapi luar biasa karena beliau mau gitu loh. Sehingga ketika mau itu beliau mau mengerjakan
cara kerja benar, dan benar-benar bekerja. Nah, ini penting tagline-nya. Cara kerja benar, saya tulis ya. Dan cara kerja benar dan benar-benar bekerja. Hari ini sudah banyak banget gitu kan orang-orang yang orang-orang yang mau duitnya mau gitu kan, bonusnya mau, itu mau semua mau nggak punya penghasilan 1 juta sehari, wah semua orang mau, semua orang angkat tangan, semua orang mendaftar. Mau nggak punya penghasilan 10 juta sepekan, wah mau banget gitu. Mau nggak punya bisa berinfak 1 juta 1 hari, mau, semua mau. Tapi sebagai kemauan itu, dia ada konsekuensi. Semua ada konsekuensinya, Mas kalian. Semua ada konsekuensinya. Kita hari ini menikah saja ada konsekuensinya. Kita hari ini anak kita misalnya gitu. Wah, saya nggak mau lah. Saya pengen ini jadi hafiz Quran. Ya maka ketika dia jadi hafiz Quran, berlatih jadi hafiz Quran, apa yang kondisinya? Ya dia harus mau untuk menghafal gitu loh. Mau untuk berkorban begitu. Mau untuk melakukan setoran dan sebagainya. Dan itu tidak mudah memang. Siapa bilang itu hafal Quran itu mudah. Yang paling berat bukan hanya hafalnya, saya lihat. Menjaganya itu luar biasa. Jadi kalau hari ini Anda pengen punya anak, maka Anda harus mau menjalankan prosesnya. Gitu loh. Mau menjalankan proses dari mulai pertama kalau laki-laki ya nyari siapa ibunya gitu, calon ibunya gitu kan. Kalau ibu-ibu ya nyari siapa calon ayahnya. Mulai dari menikah pun udah langsung langsung cocok dan sebagainya gitu. Kadang-kadang ya banyaklah namanya bumbu-bumbu pernikahan begitu kan. Nah, itu proses proses trimester awal, mual-mual, muntah-muntah dan sebagainya. Terus hamil 9 bulan yang luar biasa sekalian. Nah, ketika ada rasa mau, maka ketika orang yang mau itu tahu dia punya konsekuensi. Oh, saya kalau jualan gorengan, ya konsekuensinya kena minyak. Kalau saya jual gorengan, konsekuensinya tangan saya bahkan kena gagang panci. Konsekuensinya gorengan saya nggak laku. Konsekuensinya saya harus bangun lebih awal dari orang biasanya. Konsekuensinya adalah saya harus menghilangkan rasa malu saya. Karena masa seorang sarjana jual gorengan, itu konsekuensi dari sebuah pilihan kita hari ini. Jadi, kalau kita sudah memilih, maka sudah ada pilihan, menjatuhkan pilihan, maka kita wajib bertanggung jawab untuk menjalankan atau menerima segala konsekuensi yang kita pilih. Sama seperti hari ini, ketika ada seorang masuk Islam, maka konsekuensinya dia harus menjalankan syariat Islam dengan kafah. Masuklah agama Islam itu dengan kafah, sempurna, semua dikerjakan, sholat. Tidak bisa itu kan syariat-syariat yang berat ditinggalkan. Saya nggak puasa lah, saya maunya sholat Jumat aja. Nggak bisa, semua dijalankan. Nah, konsekuensinya mau. Tidak jauh sekalian dengan apapun yang hari kita kerjakan, apapun itu. Anda pengen sukses, maka konsekuensinya adalah ada pilihan dan Anda banyak pilihan itu dan pilihan itu semua punya konsekuensi. Nah, maka dia mau. Kata kunci mau itu ada macan, ada mimpi. Kenapa sih Pak ibu-ibu tuh mau hamil 9 bulan dalam kondisi yang payah-payah begitu. Kalau Al-Quran itu lemah semakin lemah begitu dalam surat Al-Imran gitu kan. Wahnan ala wahnin gitu kan.
lemah dan semakin lemah begitu. Itu kok kenapa mau gitu loh. Yang mual, muntah, belum itu begitu lahir apakah langsung beres? Enggak, ada yang banyak proses dengan sesar, harus dengan ini dengan itu begitu kan. Terus begitu lahir harus begadang, nyusuin anak, membesarkan, mandiin, nyebokin, wah macam-macam gitu loh. Dan kenapa sekalian? Karena punya mimpi. Gitu loh. Nah, menggerakkan kita hari ini adalah dia bagian besar banyak orang tergerak karena mimpi. Tapi kadang-kadang mimpi ini tidak menggerakkan. Kadang-kadang macannya lebih besar. Itulah kenapa di Eropa sana orang itu nggak mau hamil. Kenapa? Repot, dia nggak bisa berkarir, dia nggak bisa sekolah, dia nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sehingga banyak anak-anak di sana itu usia 16 tahun, naudzubillah, disteril. Disteril. Jadi karena mereka menganut seks bebas begitu loh. Di Jepang itulah kenapa tingkat kelahirannya rendah karena orang nggak mau nikah, orang nggak mau membangun keluarga, pengennya ya saya suka kamu suka selesai, udah selesai begitu. Bahkan di Jepang itu ada tempat untuk nyewa pasangan semalam, 2 malam, 3 malam ada. Itu saking-sakingnya luar biasa kita lihat. Nah, itulah kenapa pentingnya bahwa sejatinya Allah SWT sendiri itu memberikan 2 hal kepada kita, al-khauf dan ar-roja. Ada ketakutan yang sangat dan ada pengharapan yang luar biasa. Apa itu sekalian? Yaitu macan dan mimpi. Di dunia ini ada macannya. Apa itu macannya? Neraka. Di dunia ini ada mimpinya. Apa mimpinya? Surga. Orang kadang tergerak dengan berbulat-bulatnya api neraka. Orang kadang tergerak dengan panasnya cerita Rasulullah SAW tentang api neraka. Bahwa ketika asap neraka itu tembus saja ke bumi, maka satu bumi bisa meninggal semua. Meledak itu bumi karena saking luar biasanya. Bahkan jika ada penghuni neraka, dibawa ke dunia sekalian, itu bisa tidur nyenyak di atas kompor gas. Gitu. Jadi sekalian, saking panasnya api neraka ini, wah luar biasa. Bahkan ada siksa bagi mereka orang-orang yang meninggalkan sholat, yaitu memakai sendal made in Sahor. Gitu. Jadi sendal itu dipanaskan api neraka itu 1000 tahun, bayangkan 1000 tahun itu kalau di akhirat itu 1 hari, di dunia itu 40 tahun. Jadi sebenarnya kita itu ada di mana di dunia ini cuma 1,5 tahun. 1,5 hari itu loh. 63 tahun 1,5 hari. Jadi 1 hari ya di akhirat itu sama dengan 40 tahun di dunia. Nah kalau 1000 tahun berarti berapa puluh ribu itu. Sendalnya habis itu dipanaskan kedua jadi merah membara begitu. Jadi putih ya, putih. Nah, putih dipasang lagi jadi hitam. Begitu dipakai langsung kepala itu mendidih. Itu adalah azab bagi mereka yang meninggalkan sholat. Jadi kadang kita buat anak kecil, neraka ini yang menggerakkan, awas tuh. Kalau nggak sholat masuk neraka tuh begini. Tapi bagi mereka sekalian, seorang kita, orang tua sekalian, itu yang menggerakkan apa? Nggak takut ditakutin neraka karena ada surga. Bayangkan ketika di surga, di dunia nggak apa-apa lah, dapat istri yang itu, dapat suami yang itu. Nanti surga dapat bidadari gitu, dapat bidadara gitu. Nggak apa-apa lah, punya istri yang rada bawel dikit gitu. Nanti di surga punya 72 bidadari yang perawan terus gitu. Nggak apa-apa lah, di dunia belangsak gitu. Di surga itu makan tinggal cering mikir apa langsung ada gitu kan. Nggak apa-apa lah di dunia itu nggak mau mabukan, nggak minum miras. Nanti di surga bisa berenang di sungai miras begitu. Ya itu yang luar biasa sekalian.
Sehingga hari ini kalau tidak ada surga dan neraka, maka kadang-kadang orang bingung kan, kadang-kadang itu ada lagunya kan. Jika apa namanya? Jika apa namanya? Tak ada surga dan neraka gitu kan. Saya nggak hafal lagunya ya. Apakah masih ibadah begitu? Nah, ternyata surga dan neraka itu tidak hanya di akhirat, di dunia juga ada. Satu waktu pas perjalanan saya naik bis, jadi saya dulu kan HS itu naik bis Bu. Jadi jangan bayangin. Mungkin Bu Murni hari ini kan lihat saya kalau HS itu bawa mobil, oh enak ya tak kehujanan begitu. Ya Bu Diana kan belum pernah saya lihat saya HS bawa mobil kan. Jarang ya Bu ya. Kalau Bu Murni sampai tiap pekan Bu Diana. Makanya Ibu jangan jauh dari saya ke sini ke Semarang nanti biar siap pekan bisa ketemu. Jadi eh ketika dulu naik bis misalnya naik bis, pas bis itu ngetem, bis itu bis besar itu ngetem di Jagorawi, saya mau ke Bogor, itu naik bis, lewat tol kan cepet. Itu ada orang Chinese lagi prospek orang. Nah, itu ternyata ini orang Buddha. Dia bilang, kalau di agama saya itu nggak ada surga neraka. Kalau lo bahasanya gitu kan, bahasa orang sana kan. Kalau lo itu apa namanya di dunia itu kaya raya, istrinya cantik, baik, itu surga. Tapi kalau di neraka apa di dunia ini blangsak, miskin, itu neraka. Begitu meninggal kita gimana? Ya reinkarnasi. Kalau kita amalnya baik, jadi manusia atau jadi dewa. Kalau amalnya jelek, jadi hewan gitu. Nah itu kata itu, saya mikir-mikir, oh pantes kenapa orang Chinese itu kerjanya ke dunia itu luar biasa banget. Dan memang benar. Dunia itu adalah dijadikan penjara buat orang Islam dan jadikan surga buat orang kafir. Tapi penjara bukan berarti kita nggak bisa kaya. Ternyata buktinya Abdurrahman bin Auf itu kaya raya sekalian. Kaya raya. Abdul bin Auf itu saya lihat itu pernah jadi orang kafir, pernah jadi orang Islam. Bayangkan, Ibu bisa lihat kenal dengan ini Abu Zar Al-Ghifari, perawi hadis yang terkenal. Abu Zar Al-Ghifari. Dulu namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah itu kepalanya begal, loh. Kepalanya begal. Itu. Kalau begal itu tahu dong, harta atau nyawa, udah begitu aja. Itu luar biasa. Jadi muslim berubah jadi apa ustadz bahasa gitu. Dia mengislamkan satu kampung begal diislamkan semua dan jadi perawi hadis. Namanya Abu Zar Al-Ghifari gitu. Karena dia dari Ghifar maka disebut Al-Ghifari. Kalau Bu Murni dari Sukoharjo gitu kan, Bu Murni Al-Sukoharjoi gitu. Kalau Bu Diana dari Tangerang, Bu Diana Al-Tanggerangi gitu. Jadi dia bilang bahwa surga neraka itu ada di dunia begitu. Saya mikir-mikir, oh benar juga ya. Nah, luar biasanya saya teringat dengan doa sapu jagat yang diajarkan Pak Yai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau di kampung, saya itu kalau habis azan itu ada pujian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi Rabbana atina fid dunya. Fid dunya dulu hasanah baru wa fil akhirati hasanah gitu. Jadi kata kunci adalah di dunia harus hasanah dulu baru nanti surganya hasanah. Karena kata kata Imam Ali Abi Thalib itu dikatakan bahwa kekufuran itu kefakiran itu dekat dengan kekufuran gitu. Orang yang miskin itu sangat mudah sekali berpindah pada Islam. Hijrah gitu loh, bukan hijrah ya. Keluar dari Islam. Orang Eropa itu orang pintar, orang kaya-kaya itu begitu tahu Islam masuk Islam. Tapi orang Indonesia yang notabene kafir secara harta mungkin, gila jabatan, gila pangkat sebagainya, bisa berubah dia. Nah, artinya begitu saya pengen mengatakan bahwa sejatinya itu kita itu ada di dunia itu ada surga dan neraka. Kalau hidup kita itu berkecukupan, keluarganya sehat,
terus sakinah, mawaddah, warahmah begitu. Makan ada, mobil ada, mau apa pas beli ada, jadi cukup pas aja Bu. Uang itu nggak usah banyak-banyak, cukup pas aja. Kalau misalnya mau beli mobil, pas ada duitnya, cukup duitnya buat beli mobil. Kalau pengen punya rumah, ya pas dia punya rumah begitu. Jangan kita di dunia itu nggak boleh berlebihan. Ya kalau misalnya kita punya anak 4, kayak saya mau 5, 3 3 perempuan, 2 laki-laki, insya Allah begitu ya. Nah, maka saya harus punya kamar minimal berapa Bu sekalian? Minimal 7. Masing-masing anak punya kamar, saya sama istri punya kamar, satu lagi buat mihrab buat sholat gitu. Nah, kalau ada rumah dengan 7 kamar, pasti gede banget. Dia harus punya khodimat, punya yang bantu-bantu. Itu bantu-bantu ada laki-laki dan perempuan. Nah, dua-duanya bisa kamar. Berarti berapa? 9. Nah, ada ibu mertua, ada ibu saya. Nggak bisa kalau satu kamar berdua, ya berarti yang mana? Berarti pakai kamarnya berapa? Kamarnya ada untuk mertua 1, untuk orang tua kita 1, berarti berapa? 11. Nah, kalau rumah dengan 11 kamar, itu lantai 1, lantai 2. Maka kita mimpinya adalah punya rumah tipe 21. Rumah 2 lantai, 1 kolam renang. Siap? Jadi nanti ibu-ibu yang disarankan kita untuk berenang, ajarkanlah anak-anakmu itu berenang, memanah, dan berkuda. Nah pertanyaannya, Bu, Pak, saya kan anak saya perempuan semua. Kalau saya berenang di tempat renang umum, ya gak enak lah. Udah ditutup rapat di apa namanya, di kolam renang umum terbuka. Ya sudah, bikin aja kolam renang di rumah sehingga para ibu-ibu, anak-anak kita bisa berenang di rumah. Maka untuk itu sekalian, kita itu dijadikan Allah SWT menjadi tugas kita cuma 3 kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon maaf sih banyak ustaz di sini. Nah, 3, saya pertama jadi abid, jadi ahli ibadah. Udah itu aja 1. Jadi kita itu apa-apa niatkan untuk ibadah. Berumah tangga niatnya ibadah, bekerja niatnya ibadah, terus ngisi Zoom begini niatnya ibadah, berbagi sebagainya. Yang kedua sekalian, jadi apa? Jadi duat, ahli dai. Dai yang terbaik adalah mereka dai-dai yang berbicara dan dia melakukan begitu. Melakukan dan dia berbicara begitu. Itu luar biasa. Contoh seperti ada di daerah Lombok misalnya. Jadi ada turis asing, orang Amerika, diwawancara oleh Oprah Winfrey. Oprah Winfrey ini terkenal misalnya. Ditanya, kenapa kamu kok melihat Islam jadi berubah dibandingkan orang lain? Kalau orang Barat melihat Islam kan jenggotan, pakai kopiah, ini kayak Pak Tony Hendy ini. Pakai kopiah, itu teroris bisa gitu kan. Nah, itu dia bilang, oh enggak. Jadi dia itu setiap sore dia lari pagi, muter-muter gitu. Lombok kan kecil pulaunya ya. Nah, muter-muter. Suatu saat dia keracunan makanan. Di rumah itu dia keracunan, tahu ada orang ibu masuk muslimah, dirawat dia, dikasih makan seperti anaknya sendiri sebagainya. Terus padahal itu nggak kenal siapa orang, dan itu luar biasa keteladanan. Dan itu merubah cara pandang beliau terhadap Islam. Dai. Dan yang pasti adalah ketika ada seorang ustadz begitu, atau kita nggak usah kita jauh-jauh ustadz ya, kita. Ada satu orang yang kaya raya, satu orang yang biasa-biasa saja. Cukuplah begitu. Dua-duanya muslim. Lalu ketika beliau diminta untuk ngisi kajian duha begitu kan. Yang yang orang biasa, orang yang cukup, dia tidak kaya raya, dia bilang, kalau kita salat duha itu bisa Allah berikan harta yang berlimpah, rezeki yang luar biasa. Kalau kita rajin salat duha. Nah, yang satu lagi ada ustadz yang kaya raya misalnya, dia bilang, kalau Bapak Ibu sekalian pengen kaya raya, maka rajin salat duha, maka insya Allah akan memberikan rezeki yang luar biasa. Kira-kira mana yang ditiru? Nah, itulah pentingnya. Karena kita hanya di dunia ini hanya boleh ngiri kepada 2 orang saja. 3 orang lah kalau saya bisa. Yang pertama adalah mereka yang mati syahid. Itu kita pengen banget mati syahid. Kenapa? Ketika orang mati syahid dan niatnya benar,
maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau bahasa sederhana saya, itu ketika di padang mahsyar sekalian orang pada bingung karena matahari cuma sejengkal, dia bingung nyari siapa, nyari Nabi Adam, minta syafaat, jangan ke saya juga takut, saya berdosa dan sebagainya. Dia muter-muter, tapi ada satu tenda yang pakai AC. Bayangin gini, kita lagi pada pasir nih, ada tenda pakai AC. Di situ pada bilang, itu kenapa sih orang-orang pada larian? Mereka anteng, adem, tenang. Siapa mereka? 7 golongan. 7 golongan yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Dapat naungan dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Nah, itu. Karena yang ketiga, tugas manusia di dunia adalah menjadi khalifah fil ard. Seperti Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 10 masalah ya. Jadi kok 10? Pokoknya Al-Baqarah lah, maaf saya lupa nama ayatnya. Jadi khalifah begitu, pemimpin yang adil dan luar biasa kalian. Kita semua adalah pemimpin. Ibu-ibu adalah pemimpin buat anak-anaknya. Bapak-bapak adalah pemimpin buat keluarganya. Gitulah. Ku anfusakum wa alaikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya Bapak sekalian, 3 hal itu ya. Menjadi pemimpin. Salah satu 7 orang yang dinaungi dari panasnya pada masyarakat pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, yang luar biasa adalah orang yang itu pedagang yang jujur. Itu mohon maaf di situ nggak ada pegawai, ada yang pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur. Kenapa Bapak sekalian? Ini saya cuma 2 aja, yang 5-nya nanti Anda bisa cek sendiri karena panjang nanti ya. Yang kenapa kok pemimpin yang adil dan pengusaha yang jujur? Indonesia itu nggak kurang-kurang pemimpin sekalian. Indonesia rusak begini, kenapa? Karena pemimpinnya nggak jujur. Itu aja udah, jujur. Saya nggak mau nguas politik ya. Jadi yang kedua apa? Pedagang yang jujur. Pedagang yang pemimpin yang adil, pedagang yang jujur. Kenapa pedagang yang jujur, sekalian? Karena kalau pegawai, itu mereka bekerja, nggak sholat pun. Saya beberapa orang saya tanya, kenapa sih Pak, Bapak mau bisnis? Kenapa sih Pak, Bapak mau usaha begitu? Saya karena dulu saya ngelihat teman-teman saya di kantor itu mereka nggak sholat, mereka nggak ibadah, tetap aja kalau masuk kantor dia dapat gaji begitu. Tapi kalau buat pedagang, tapi bagi mereka pebisnis itu dia harus mendekat pada Allah SWT. Kenapa? Setiap hari nggak jelas hidupnya gitu loh. Nggak jelas berapa hasil yang didapat, setiap berapa yang hasil didapat, kecil atau besar, cukup apa enggak, maka dia harus mendekat pada Allah SWT. Dan kalau pegawai punya atasan, kalau pedagang nggak punya atasan, dia langsung Allah SWT. Itu yang jadi. Nah, dari semua yang prolog yang saya ceritakan ini, maka sekalian, coba kita doa kita itulah ikhtiar kita, doa kita itulah komitmen kita kepada Allah SWT, bahwa hari kita mau berubah. Ya Allah, tolong berikanlah keturunan yang soleh dan solehah. Maka kita ya harus soleh dan soleha, karena anak-anak kita kan belajar dari kita gitu loh, dari orang tuanya. Kita sekolahkan yang baik, kita berikan yang baik. Jangan mungkin sekalian kita pengen keturunan yang soleh gitu kan. Bahasa sederhana saya, kita pengen punya keturunan Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, begitu ya. Jika mungkin kita mungkin jadi qurrata a'yun anak kita itu kalau setiap hari cekokin barang-barang haram. Sakit, panas. Ini kan musim kayak gini, musim banyak yang sakit. Musim banyak sakit misalnya. Angin, hujan, panas, angin, hujan, panas gitu kan. Atau anak panas, batuk, pilek dan sebagainya. Lalu diberikan obat sirup yang ada ol-olnya itu. Sirupin, bismillah ya, Dek. Cepat sembuh. Padahal ol-ol itu setahu saya itu mengandung alkohol. Semua yang ol-ol itu mengandung alkohol kecuali jengkol. Gitu. Nah, maka sekalian harus mulai kita itu sabar begitu loh. Sabar untuk jadi bukan hasil yang dinilai Allah SWT, bukan hasil, tapi proses mencapai hasil tersebut. Nah, itu kemudian sekalian kita berdoa komitmen untuk anak soleh yang nggak mungkin kita cekokin dengan barang-barang haram. Nggak mungkin juga kita cekokin dengan barang-barang yang nggak toyib, yang berbahaya.
Nah kalau diberikannya Indomie lagi, mie lagi, inilah fluoride lagi, aspartam lagi, sakalin lagi, diberikan MSG. Nah gimana anak-anak kita mau sehat, mau jadi kuota ayun, sakit-sakitan, gimana hafalannya mau bagus, begitu loh. Komitmen, doa itu kan komitmen ke kita. Ya kita juga harus soleh juga, jangan kita nyuruh anak kita sholat, kita masih nonton TV, apalagi nonton itu Mas Al. Nah ini. Makanya saya senang ngisi Zoom itu 7:30. Kenapa? Mengalihkan ibu-ibu dari nonton Mas Al, gitu ya. Nah, ibu sekalian, itulah kemudian komitmen buat kita hari ini bahwa kita itu berdoa komitmen. Ya Allah, ya Rozak yang pemberi rezeki, turunkan rezeki yang sangat luar biasa. Nah, bayangkan adalah gini, kalau kita hari ini punya sungainya. Nah, ibaratnya gitu. Ini kalau bahasa rezeki gini. Ini prolog materi saya hari ini. Jadi misalnya dia sumber rezeki. Ini Allah punya sumber rezeki. Ini danau inilah sumber rezekinya. Lalu harus ada sungai. Ini rumah kita di sini. Rumah kita di sini. Nah, dari sumbernya ke sini harus ada dari mata air ke sini dia harus ada sungai, aliran sungai. Kenapa penting sumbernya harus halal? Karena begitu kita minum dari air sini, ternyata di danaunya itu penuh bangkai, sekalian. Ya nggak bisa sehat. Karena barang haram itu nanti akan mengarahkan pada sesuatu yang haram-haram. Maka jangan heran, jangan ngiri sama orang-orang yang mereka kaya raya, mereka punya segalanya, tapi mendapatkannya dengan segala macam cara, sekalian. Segala macam cara, menyuap, menyogok, mau jadi pegawai negeri sipil aja harus nyogok, gitu kan? Jadi tentara nyogok, jadi polisi nyogok, jadi apa-apa nyogok itu hasilnya itu dipertanyakan. Jadi anggota dewan nyogok rakyat, begitu. Nah, itu sekalian penting, maka kita banyak istighfar di sini. Ini komitmen kita. Sumbernya dulu harus bersih, sumbernya dulu harus suci, sumbernya harus berkah. Kalau sumbernya baik sekalian itu, itu luar biasa. Saya lama banget tinggal di Bogor. Dari sumber mata air tempat saya sendiri, mandi saya. Lalu saya datang lagi ke kontrakan saya, kos-kosan dulu waktu di Jakarta. Mandi, rasanya nggak enak banget. Airnya butek, bau, krinyit begitu. Begitu saya pindah ke Semarang, lebih bagus lagi airnya. Begitu saya ke Kopeng sekalian, ke Kopeng Salatiga, tambah dingin lagi airnya. Sumbernya penting. Kalau sumbernya nggak halal sekalian, air meskipun ngalir sangat deras, air sama sangat deras, dikonsumsi sama keluarga kita, ya sakit semua. Meskipun airnya kecil, tapi itu sumbernya bersih, insya Allah sehat, berkah. Maka ketika Allah SWT punya sumber rezeki yang luar biasa, kita perlu jalan untuk supaya Allah itu melegakan lah begitu. Bahasa saya, ya wajar lah kalau dia sukses. Karena begini ya gitu loh. Memantaskan diri. Memantaskan diri supaya Allah SWT itu ngucurin rezeki sebanyak-banyak kepada kita. Dipantasin dulu diri kita gitu loh. Enggak yang begini. Dulu saya pernah sekolah. Ya, semua orang pasti pernah sekolah kan. Saya sekolah STM misalnya. Saya belajar rajin luar biasa itu. Nilainya kimia kan dulu ada ujian kelulusan itu ada NEM ya. Ada fisika, ada kimia dulu, masih ada dulu. Di SMK itu, saya nggak percaya, benar. Itu fisika saya udah belajar kuat-kuat tuh. Fisika itu 2,75. NEM-nya. Kimia 2,75. Untung saya lulus, Mbak, bayangin. 2 pelajaran itu, fisika dan kimia, di SMK saya nggak bisa masuk gitu. Yang menarik ada kawan saya itu nggak pernah belajar. Kalau ujian dia datang tidur, begitu dia tidur, mau selesai jamnya, kurang setengah jam lagi, dia nyontek depan saya, depannya dia yang pinter. Yang luar biasa, ini nomor 1 sesekolahan, ini nomor 2 sesekolahan. Nilainya bahasa NEM-nya. Cuma boleh nyontek. Tapi waktu pertama kali Bang, ya Allah,
Sedih kali gitu kan, saya udah belajar, udah berjuang, udah pakai jalur yang halal gitu. Ini kawan saya itu pakai jalur yang nggak halal, dia bisa jadi luar biasa gitu. Awal-awal saya sedih banget begitu, tapi sekarang alhamdulillah. Ternyata yang nilai ranking 1 dan yang 2 ini, itu tidak seberuntung saya di dunia gitu. Ya ranking 1 mohon maaf saya sebutkan hari ini, bukan karena saya sebutnya juga Anda nggak kenal ya. Yang satu ini sehari-hari jadi tukang parkir. Anda percaya nggak percaya, itu jadi tukang parkir. Yang nomor 2 saya nggak tahu. Ranking 1, saya nilai matematika 6, beliau 9. Setelah saya ke sini, saya tahu, oh gini nih, kenapa dia bisa ranking 1. Soalnya dijanjikan sama kakak-kakaknya, sama abang-abangnya, karena dia ragil, paling akhir gitu kan. Itu kalau kamu bisa ranking 1 di sekolah, apapun yang kamu minta diberikan sama keluarganya. Motivasi dunia. Karena saya anak pertama, anak tunggal, gitu kan, bukan anak tunggal ya, anak nomor 1 gitu. Maka motivasi saya adalah saya harus jadi yang terbaik. Kenapa? Karena saya ditiru oleh adik-adik saya. Nah, maka ya saya tahu lah belajar, belajar, belajar dan belajar begitu. Jadi saya nggak tahu mana arahnya. Yang penting saya belajar, belajar terus belajar aja, buku setumpuk ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 saya pelajari semua. Karena kata guru saya, nanti ujian itu materi kelas 1 juga muncul loh. Udah saya buku kelas 1 saya baca tiap hari. Bahwa saya kalau sekarang bawa ikat apa? Ikat kepala gitu kan, pakai kopi seperti itu. Kalau sekarang kalau dulu enggak gitu ya. Seperti itu saya sampai malam. Belajar pokoknya harus bisa, harus bisa. Ya saya ya aduh gimana ya? Dapat nilai 2,75 gitu ya. Nyesek gitu loh. 2,75 sayang. Itu kalau ibu sekalian, bapak-bapak sekalian punya anak yang nilainya 2,75 kayak mana itu. Itu saya itu. Aduh ya Allah, itu kan saya sedih banget kalau lihat ijazah saya itu ya, ini mulus banget, nilai ke segini segini amat gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu kan. Ya sudah memang hasil saya segitu. Tapi itu yang menjadikan saya hari ini seperti sekarang. Gitu. Mungkin kalau saya dulu ikut kayak teman saya gitu kan, ikut tawuran kah, ikut bolos kah, ikut yang lain-lain begitu. Meskipun nilai bagus, ya mungkin nggak seperti sekarang. Nah, ini sama dengan sisa hidup kita sekalian. Banyak orang yang hari ini tinggal nyontek, tinggal nyogok, tinggal mau lulusan bikin skripsi, datang ke dosen, berapa mintanya, kasih duit, dapat nilai bagus. Jadi jadi ASN, bayar, semua bayar. Nah itu bisa jadi seperti itu. Nah, artinya adalah sekalian, artinya hari ini itu ada surga dan neraka dan Allah SWT tidak pernah tidur. Dia akan melihat bukan pada hasil, tapi pada proses. Nah, kembali lagi sekalian, doa kita itulah doa kita itulah komitmen kita kepada Allah SWT. Ya Allah, berilah kesabaran buat saya gitu kan. Ya jikalau saya orang sabar, dikasih ujian gitu loh. Makanya hati-hati dengan berdoa kita ya. Jangan terus kenapa Pak ya saya kok dikasih ujian terus hati-hati. Jangan-jangan kamu minta ini ya biar 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 apa jadi orang sabar. Jadi kasih ujian biar kamu jadi orang sabar begitu. Doain anaknya gitu kan. Oh, Pak, saya doain anak saya Pak biar nanti anak saya itu tugasnya cuma ngitung mobil doang, dapat duit. Tahu-tahu anaknya jadi tukang parkir gitu. Saya doain anak saya Pak, itu kipas-kipas doang Pak, jadi dapat duit Pak. Wuih, jadi apa anaknya? Jadi tukang sate, tukang kipas-kipas lain. Hati-hati dalam doa. Doa itu harus detail, definitif, dan up to date. Apa yang hari ini kita butuhkan. Dan satu kembali rahasia dari doa yang saya pernah pelajari adalah jadikan Allah SWT itu nomor 1 dalam banyak hal. Misal contoh begini. Ini saya sebelum masuk ke mimpi ya. Contoh saya bulan ini pengen jadi LED saya 2 bulan ini. 2 bulan ini. Saya mau jadi LED nih Pak. Iya. Sebelum ngomong ke saya, sebelum ngomong ke mentor, yang pertama harus tahulah Allah SWT. Ya Allah, saya ingin sekali Engkau angkat jadi LED supaya saya punya penghasilan cukup, utang saya bisa lunas, saya sudah
Malu kali kalau punya utang itu ketemu orang yang ngutangin saya gitu. Saya menjadi LED supaya semua mitra-mitra saya, mitra-mitra kami itu bisa apa namanya? Bisa lebih semangat karena tahu saya dulunya gimana gitu. Mereka tahu keseharian saya, berapa hutang saya, setiap hari ngapain, tahu rumah saya dan sebagainya. Ketika saya jadi LED, maka insya Allah ini saudara-saudara saya, tetangga saya, nanti mereka akan sangat semangat untuk bareng-bareng sukses di HNI. Karena ada bukti saya, ya jadikan saya LED begitu. Nah, karena doa itu saya lihat ada banyak program-program yang hari ini muncul. Ya bisa jadi karena doa-doa Bapak Ibu sekalian, saya bikin program itu, coaching kelas itu yang 6 bulan. Itu kan nggak pernah seumur umur saya bikin begitu. Dan itu terbuka lagi buat umum, nggak hanya buat jaringan saya. Gitu. Itu ya itu sebagian doa. Jadi saya kadang gini, beda orang yang beriman sama beda orang kafir. Kalau orang beriman, itu mikir jelek dikit aja langsung tegur. Mikir jelek dikit aja langsung tegur. Bisa contoh, kayak tadi saya banyak istighfar juga tuh. Jadi saya diundang tetangga lagi syukuran rumahnya baru. Saya lihat rumahnya, bagus juga. Tapi dalam hati saya, gini doang mah saya bisa begitu. Ada cenderung sombong lah begitulah dalam hati itu. Ya namanya manusia Bu, wajar lah. Nah pas kasih soto itu ya, ada cabai itu. Ternyata mangkoknya tumpah di mangkok saya gitu. Saya istighfar astagfirullahaladzim. Ya Allah astagfirullahaladzim, teguran begitu. Ya seperti itu saya. Jadi artinya ya saya hari ini doa adalah komitmen kita. Dan menarik saya kalau konteks rezeki ya, rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya bonus. Rezeki itu tidak hanya bonus saja, tidak hanya gaji. Hati-hati kalau Bapak Ibu sekalian memandang ada rezeki itulah gaji, bahaya itu. Jadi memandang kalau orang gaji gede itu rezeki gede, enggak. Rezeki itu adalah apapun yang bermanfaat buat kita itu rezeki dari Allah SWT. Anak soleh rezeki, anak yang taat rezeki, suami yang baik rezeki, istri yang solehah rezeki, gitu kan? Kesehatan rezeki, semua rezeki. Nah, dan ternyata kalau rezeki itu dibagi dua. Setahu saya baru tahu saya kan kemarin ada kajiannya. Yang pertama rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Dan nilainya sama. Jadi kalau misalnya hari ini Anda nyari yang haram, dapat segitu. Anda nyari yang halal, dapat segitu. Jadi tinggal Anda hari ini milih yang mana, milih yang halal atau yang haram. Itu aja udah selesai. Wah, susah Pak. Sekarang aja Pak nyari yang halal, yang haram susah, apalagi yang halal. Tadi salah besar itu. Salah besar. Nah, Anda mau nyari yang mana itu pilih Anda sendiri. Nah, kalau kita hari berazam, bermimpi. Nah, sini belum materi mimpi ya. Berazam, bermimpi. Bermimpi untuk punya banyak hal di dunia ini. Ya Allah, rumah bocor. Tolong ya Allah, rezeki buat beli rumah. Ya Allah, rumah banjir. Ya Allah, kasih rezeki untuk bisa pindah rumah yang lebih baik. Kayak saya dulu, rumah bocor, kadang rumah banjir, kadang rumah panas, begitu kan. Terus nggak punya kendaraan, kemana-mana jalan kaki. Itu ya berdoa dan komitmen untuk doa itu supaya Allah SWT itu pas menentukan rezekinya itu pas gitu dan cocok gitu loh. Mimpi itu ibaratnya gini. Allah tuh ngasih itu ya memang udah waktunya, udah wayahnya. Dulu saya berdoa ya Allah, saya bekerja. Kerja waktu itu gaji 1,5 juta. Ya Allah, saya pengen punya penghasilan 20 juta sebulan gitu. Saya dalam hati saya mungkin nggak ya 20 juta sebulan gitu. Kebayang sekalian 1,5 juta dapat gaji 20 juta sebulan. Coba ya. Kebayang nggak itu? Kalau otak manusia nggak akan kebayang. Tapi kalau saya yakin pasti bisa gitu.
Dan luar biasa ya, nggak tahu kenapa kok saya itu kenal HNI, lalu saya resign, fokus di HNI, kalian, itu apa namanya, dalam waktu 6 tahun baru dapat 20 juta sebulan. Lama Pak ya 6 tahun, ya nggak apa-apa. Orang saya kerja di perusahaan 7 tahun dapat 1,5 juta gitu loh. Gitu. 6 tahun setelah era HNI. Jadi saya sebenarnya gabung HNI itu bukan 2012. Gabung HNI itu di tahun 2008. Semenjak era HPA zaman dahulu. Itu kalau dihitung dari semenjak era HPA sampai sekarang, gitu kan. Karena saya 2008 itu masih kerja. Resign itu tahun 2010. Gitu. Nah, itu dari 2008 sampai 2014-an itu baru dapat 20 jutaan, itu ya 6 tahun lah. Baru 20 juta. Ya prosesnya nggak apa-apa, saya kerjakan, bismillah, begitu. Diomongin orang, di ini ya biasa aja gitu kan. Itu kan kekuatan the power of, apa ya, the power of husnuzon, nah gitu. Zon saya kuat bahwa Allah SWT itu pasti yang ngasih rezeki. Pasti merubah jalan saya, tapi saya kalau masih di perusahaan, masih di perusahaan ini, saya berat untuk punya penghasilan 20 juta sebulan. Sebesar-besarnya itu penghasilan saya di waktu di sini, di perusahaan ini paling tinggi lah 6 juta. Itu pun sudah lembur tiap hari, pulang jam 8, terus Sabtu Ahad lembur. Gitu. Catatannya begitu. Nah, maka saya berdoa, ya Allah, saya pengen punya penghasilan. Kenapa yang mimpi? Ketika kita bikin mimpi sekalian, saya coba kalau Bapak misalnya mau bikin mimpi, ingat mimpi dengan macan berbeda. Kalau macan itu yang ngejar, macan itu adalah sesuatu yang hari ini ngejar kita. Misalnya contoh, ibu punya hutang, rumahnya bocor. Itu mimpi itu kalau macan itu gimana caranya kita itu dalam posisi zona aman. Itu loh. Nggak punya hutang, rumah bagus. Tapi mimpi itu leverage. Dia lebih dari zona aman. Itu. Dia baca kesuksesan. Kalau bahasa sukses itu sederhananya adalah memiliki mimpi di atas atau memiliki cita-cita di atas orang biasa pada umumnya dan tercapai. Gitu. Jadi kalau misalnya biasanya anak-anak sekolah nilai matematika 9, kita mimpinya 10 nilai matematikanya. Dan tercapai, sukses. Seperti saya, lulusan STM, dianggapnya sukses. Kenapa? Dibandingkan dengan seusia saya yang lulusan STM juga, saya termasuk yang sukses karena melewati mereka mimpinya dan berhasil begitu. Itu sukses bahasanya begitu. Sukses itu bukan berarti saya dapat penghasilan 1 miliar. Itu belum tentu. Karena apa? Bisa jadi mimpi dia 1 triliun gitu. Nah, maka sekalian, ketika saya bikin mimpi, maka mimpi yang paling kuat, saya tulis mimpi-mimpi saya. Misalnya contoh mobil. Yang kedua, rumah. Yang ketiga, haji atau umroh. Yang keempat, apa ya empat ya? Jalan-jalan dunia. Yang kelima, pesantren. Saya begitu. 5 hal aja misalnya. Itu banyak, mimpinya banyak. Mobil. Mobil apa nih gitu impian saya. Oh, sementara ini mobilnya impiannya Pajero bisa gitu. Rumah tipe berapa nih gitu. Apa rumah tipe 36, 37, 45, nah gitu. Oh, rumah yang dia tipe 21, halamannya 2 hektar, 1 rumah. Nah gitu. Haji umroh sama siapa? Sama keluarga. Ibu, bapak, anak-anak. Jalan-jalan ke dunia. Kemana aja misalnya gitu. Oh, saya pengennya ke Mesir. Mesir, karena beberapa sudah.
Terus pesantren. Nah, pesantren dengan apa? Dengan minimal 100 santri awalan. Nah, lalu ketika mimpi ini saya breakdown mimpinya itu harganya berapa. Ya, contoh ini mimpi di tahun 2021 misalnya gitu ya. Misalnya 2021. Maka saya mimpi dulu, saya lihat Pajero. Itu harganya sekitar 600 juta. Oke. Rumah 2 hektar gitu di Semarang, 2 hektar itu kalau satu kan 2000 meter. 2000 meter benar ya? 2000 meter. 2000 meter 1 meternya katakanlah 1 juta, berarti 2000 2 miliar. 2 miliar sama bangunannya sekitar 10 miliar berarti. 10 M. Haji sekarang kalau reguler nunggu 2 tahun lagi, apalagi pandemi begini lebih lama. Saya pengen haji yang plus, jadi 150 juta. Kalau saya, istri 2, anaknya ada 5, 7. 7 kali 150 juta, tambah ibu 4, ibu bapak 4. Berarti katakanlah sampai 1,5 M. Jajan ke dunia, sekeluarga misalnya gitu ya, habisnya katakanlah 500 juta lah. Pesantren 100 anak, bangunnya ya paling nggak plus minus 10 miliar. Nah, lalu saya flash melihat saya hari ini. Saya melihat saya hari ini. Kalau saya bekerja, misalnya saya masih di 2008. 2008 ke 2021, 2008 ke 2021 itu jaraknya adalah sekitar berapa bisa lihat? 14 tahun. Kalau salah, 14 tahun. Nah, dalam 14 tahun ini, apakah saya mampu mewujudkan ini semua? Yang hari ini pengen punya mobil Pajero misalnya gitu. Yang hari ini pengen mobil Pajero. Dengan kondisi yang hari ini ada, apakah Anda bisa punya mobil Pajero? Catatannya adalah tidak dengan leasing. Tidak nyicil di bank. Belinya cash. Kalau nyicil semua bisa misalnya. Belinya cash. Bisakah dengan kondisi hari ini? Bisakah dengan kondisi hari ini kita tercapai? Yang ada pengen punya rumah misalnya, yang pengen rumah. Dengan cara bayar cash. Bisakah hari ini dengan kondisi yang hari ini tidak berubah, bisa membeli itu semua? Maka munculkan macan-macan kehidupannya. Misal contoh sederhana, kenapa saya harus punya mobil? Kenapa saya harus punya rumah yang besar? Kenapa saya harus haji dan umroh? Kenapa saya harus jalan ke dunia? Kenapa saya harus punya pesantren? Munculkan alasan-alasan terkuat itu untuk terus bergerak. Lalu pertanyaan terbesar kita adalah, Bapak sekalian, bagaimana caranya mewujudkan itu? Apakah dengan kondisi yang hari ini ada, Anda masih bisa mewujudkan itu? Setelah begini sekalian, satu saja kita coba ya, misalnya mobil standar LCGC, Avanza lah, gitu. Mobil 1 juta umat, yang susah dibalap. Nyalip Avanza itu susah, nyalip Avanza kan lewat, depan ada lagi, gitu. Terus aja nggak selesai. Gitu. Harga 2021 itu OTR-nya sekitar gini, 220 juta. Ada pengen punya mobil Avanza. Alasannya kenapa Pak? Alasannya karena saya hari ini anaknya udah banyak, anaknya ada 4. Gitu. Anaknya 2. Nggak mungkin Pak naik motor. Nanti saya kalau pulang kampung juga kasihan ibu. Gitu. Kalau kemana-mana nggak punya mobil, mau kemana-mana kepanasan, kehujanan, keluarga besar, gitu. Nggak bisa. Nah, munculkan alasannya. Avanza 220 juta. Pertanyaannya adalah hari ini, dari penghasilan Anda setiap bulan, berapa yang bisa ditabung untuk ini? Gitu. Untuk misalkan itu, apakah hari ini Anda bisa menabung minimal 5 juta misalnya, 5 juta rupiah? Kalau hari ini misalnya Anda punya penghasilan 5 juta, lalu
Lalu menerima 1 juta sekalian, lalu Anda membeli mobil Avanza yang harganya 220 juta. 220 juta sekalian, 220 juta. Berarti berapa tahun? Berapa bulan gitu loh. 5 juta kali 4 itulah 20 juta. Kali 40 itu 200 juta. Berarti sekitar 44 bulan. 44 bulan, 44 bulan sekalian, Anda nabung sebulan 5 juta rupiah, Anda nabung sebulan 5 juta rupiah, Anda nabung sebulan 5 juta rupiah, berarti butuh sekitar kalau nggak salah itu adalah 4 tahun lebih. 4 tahun, 5 bulan untuk 4,5 tahun untuk beli Avanza cash nabung dengan 5 juta rupiah sebulan. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, semoga Allah SWT merahmati Anda semua. Pertanyaan adalah, mungkinkah Anda hari ini menabung 5 juta rupiah dalam 1 bulan? Silakan Anda tulis di chat bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin atau bisa menabung minimal 5 juta rupiah sebulan. Siapa orangnya? Silakan tulis di chat. Saya Pak, saya Pak, begitu. Silakan. Pak, saya mau nyicil Pak. Ya kalau nyicil masih bisa lah. Gitu. Wis, Bu Arlen Melani HNI, saya Pak Insya Allah luar biasa ya Pak. 5 juta rupiah sebulan ditabung, keren, dahsyat, luar biasa. Ada lagi? Buah tidak, saya nggak bisa. Siapa yang bisa? Siapa lagi? Ada? Oke. Kita lanjut lagi matanya, saya cacat lagi. Nah, Bapak sekalian, penting. Mau nggak cara saya nih, gimana caranya? Gini caranya untuk beli mobil itu adalah, kita sekalian, misalnya kita bekerja, lalu kita punya gaji. Usahakan sekalian, gaji itu habisin semua, nggak usah disisakan sedikit pun. Yang terpenting jelas arah kemana. Oke. Misal contoh gaji katakanlah 10 juta rupiah sebulan. Itu 10 juta rupiah sebulan. Dipakai untuk harian sepertiga, 3 juta. Dipakai untuk perawatan operasional itu 3 juta. Dan 3 jutanya usahakan saya lihat Anda bangun aset masa depan. Nah, gitu. Bangun aset masa depan. Usahakan itu. Kita ini orang hari ini dan masa depan. Jadi kita itu bukan orang masa lalu. Kalau ini masa lalu, ini sekarang, ini masa depan. Kita itu hidup di sini dan sini. Jangan hidup di sini. Apa itu orang hidup masa lalu? Orang hidup masa lalu orang yang setiap hari budgetnya ini dihabiskan untuk bayar hutang atau cicilan. Yang barangnya udah kita nikmati, kita nyicil tiap bulan. Itulah orang-orang masa lalu. Tapi orang kita hari ini orang yang kita untuk masa depan. Sayangnya orang kaya itu dilihatnya bukan dari berapa asetnya, tapi dilihat apa yang dia punya. Mobil, motor, rumah, itu adalah aset yang hanya hak guna gitu, hak guna. Kita tidak menginvestasikan untuk masa depan kita. Sehingga kita nggak membangun bisnis untuk masa depan kita. Kita harusnya adalah menginvestasikan sebagian harta kita untuk membangun bisnis yang nantinya di masa depan kita itu bisa menghasilkan. Dulu sekalian investasi sahamnya satu lembarnya Tesla 10 tahun lalu itu $100. $100.
Hari ini sahamnya jadi nomor 1 di dunia dan menjadikan Elon Musk. Elon Musk itu mengalahkan orang terkaya di dunia bertahun-tahun, Bill Gates, dan mengalahkan Jeff Bezos yang punya Amazon. Tesla, mobil listrik, yang harga sahamnya itu kalau setahu saya itu sekitar $3.000 lebih. $3.000 itu sekitar 45 juta satu lembar. Bayangin. Nilainya luar biasa. Gitu. Kalau kita beli 10 lembar aja, itu dividennya keren banget. Tapi ada yang jual dengan kondisi begitu. Nah, maka saya lihat Anda harus bangun aset bisnis masa depan. Aset bisnis masa depan. Untuk apa saya lihat? Untuk bisnis inilah yang Anda berkembang. Bahasa saya adalah, kalau Anda seorang pebisnis, seorang pekerja, maka hasil dari kita itu seperti kita itu menanam cambah. Menanam cambah. Menanam ke cambah. Sama satu lagi kita bangun masa depan dengan menanam sawit. Nah, apa bedanya cambah dengan sawit? Cambah itu sekalian, begitu kita beli kacang hijau, rendam air biasa, taruh di tempat botol, kasih kain aja tutupin, maka 3 hari panen. Nah, 3 hari panen dan cepat itu. Berhasilnya cepat, tidak butuh lahan, tidak butuh macam-macam, tidak butuh skill, tidak butuh macam-macam, pokoknya nggak butuh modal gede. 3 hari panen, 3 hari panen, 3 hari panen, 3 hari panen. Nah, sawit, Anda butuh waktu minimal 5 tahun perawatan secara berkala, dari mulai pupuk, terus menggaji karyawan, dan sebagainya, baru dia menghasilkan sampai 30 tahun ke depan. Dan semakin gede lahannya, semakin besar lahannya, semakin luas lahannya, maka otomatis hasilnya semakin besar, tapi modalnya semakin juga besar. Resiko juga besar. Gitu. Namun Bapak sekalian, kalau bagi mereka yang belum bisa bangun sawit, maka caranya nanam toge, cambah, toge gitu kan. Supaya 3 hari panen buat harian, makan harian, dan kita harus wajib menanam sawit untuk masa depan kita nanti. Sehingga sawit itu begitu 5 tahun kemudian berbuah terus sampai 30 tahun. Kita meninggal, sawitnya masih diwariskan. Tapi sekalian, Anda harus siap. Ingat, semua ada konsekuensinya. Anda harus siap menerima konsekuensi 5 tahun proses penanaman, perawatan, pemupukan, pembesaran, dan sebagainya, termasuk penjagaan. Dan semua butuh uang, plus tidak tahu berapa hasil yang dicapai. Apakah hasilnya akan setahun, 2 tahun baru capai, atau mungkin 5 tahun pun bisa lihat, itu belum tentu BIP. Apa itu BIP? Break even point. BIP ya? Iya. Jadi dia itu balik modalnya gitu loh. Saya contoh lahan sawit 1 hektar. Oh, berapa sekali ini? Kalau katakanlah 1 hektar itu 100 juta rupiah. Sampai 1 miliar tergantung lahannya ya. 5 tahun perawatan 1 hektar, berapa itu uang yang dikeluarkan? 5 tahun perawatan, berapa uang yang dikeluarkan seorang pengusaha sawit untuk hasil sawit ini? Gitu. Tapi pertanyaan adalah, kenapa orang mau melakukan itu? Itu loh. Padahal belum tentu juga berhasil. Banyak saudara-saudara saya itu, bukan saudara ya, teman-teman saya, karena semua mitra saya adalah saudara saya hari ini, itu cerita, saya ditipu sawit Pak. Saya udah punya lahan sawitnya, udah mau panen sama orang lain. Begitu aja terus gitu. Kadang-kadang diklaim sama warga setempat. Jadi penuh resiko. Dan uang masih hilang. Itu jumlahnya gak sedikit. Kalau Anda punya 10 hektar aja, 10 hektar itu hasilnya 2,5 juta bersih sebulan, 5 tahun ke depan. 2,5 juta, kalau 1 hektarnya harga 1 juta, berarti 10 hektar 10 miliar. 1 miliar. Ya katakanlah paling murah lah, 1 miliar gitu ya, 1 miliar. Kalau 2,5 juta jadi 1 miliar, butuh berapa tahun?
butuh 40 tahun. 40 tahun. 2,5, 1 miliar. Berarti 400 bulan. 400 bulan. Kalau dibagi 12 itu ya paling nggak 40 tahun baru balik modal. Lihat sih. Maka hari ini ketika Anda hari ini baru memulai membangun mimpi Anda hari ini, kemudian saya harus bisa ya, wah saya ini komitmen saya pada diri saya dan pada engkau ya, yaitu saya pengen nanam sawit. Karena saya punya mimpi-mimpi yang besar, mimpi-mimpi yang luar biasa, maka hari ini Anda harus punya menanam sawit, tapi juga menjalankan bisnis togenya untuk harian, makan harian. Nah, salah satu yang luar biasa adalah kalau bisnis di luar sana itu itulah modal gede di awal, karena banyak orang bisnis kalau punya duit, kalau nggak punya duit nggak bisa bisnis gitu ya. Ya bisa pakai jualan gorengan bisa, ya pertanyaan itu gorengan itu bukan bisnis, itu nanam toge gitu loh. Nah, kalau Anda pengen bisnis di nanam sawit, maka dia harus kalau di HNI modalnya murah, tapi pengembangannya ini yang luar biasa besarnya. Ibaratnya 10 hektar, itulah 10 lahan sawit, yang masih 1 hektar, kita bangunnya 10 jalur bahasanya gitu loh. Seperti kita bangun 10 jalur aktif, 10 jalur kokoh, itu mah nggak mudah. Di HNI itu modalnya kecil, Bu. Memang benar modal kecil. Bisa nggak Pak menghasilkan 25 juta sebulan? Seperti kita punya 10 hektar lahan sawit? Bisa. Bersih bisa nggak? Bisa. Dan Anda tidak perlu mengeluarkan miliaran, tapi Anda harus mengeluarkan miliaran tenaga, miliaran air mata, miliaran darah. Jatuh bangunnya harus Anda siap. Seperti layaknya kita itu menanam sawit di 10 hektar kita. Bayangkan kalau Anda tanam sendiri. Dari mulai satu persatu tanam, besok baru tanam sebelah sini, yang sana dimakan musang lah, matilah sebagainya. Memang tidak semua jalan. 10 jalur dipupuk, dirawat, dijaga. Sama paradigmanya. Enggak beda, sama. Maka kalau orang yang tahu bahwa hari ini dia harus membangun jalur-jalurnya itu, dia harus membangun lahan-lahan sawitnya Mas Elian, sambil kita ini membangun bisnis toge kita hari ini yang kita nikmati tiap hari, bonus 1.000.000, 500.000, 200.000, 300.000, 3 juta katakanlah itu untuk hadiah, untuk cukup aja makan saja. Maka saya lihat kita harus segera membangun membangun sawit kita, yaitu apa? Jalur-jalur kokoh kita. Nah, bangun jalur itu yang unik di HNI adalah, Anda bisa berkoordinasi, Anda bisa belajar, Anda bisa coaching dengan para mentor-mentor hebat yang luar biasa di sana. Mentor Anda sendiri, mungkin saya bisa, atau apapun. Ketika Anda tahu, sekali Anda berhasil, maka ketika Anda duplikasi ke orang lain, terus duplikasi, maka satu persatu lahan sawit Anda, satu persatu jalur Anda akan membesar, dan hasilnya sampai kita meninggal, kita bisa nikmati. 5 tahun masa pembibitan, 5 tahun masa pemupukan, 5 tahun adalah masa untuk bagaimana dari mulai bibit, dipupuk, disiram, dirawat, dijaga, sampai nanti dia pohon-pohon sawit kita itu menghasilkan pundi-pundi rupiah yang kita bisa nikmati sampai seumur hidup. Jadi ketika kalian hari ini Anda punya penghasilan terus meningkat, dan ketika hari ini Anda pengen muncul mimpi Anda, meraih mimpi Anda bersama HNI, Anda belum yakin aja. Anda lihat lagi mimpi-mimpi Anda hari ini. Anda pejamkan mata Anda hari ini. Bayangkan Anda tidak aktif di HNI. Bayangkan Anda cuma tidak hanya bekerja saja mungkin, jadi pegawai saja mungkin. Apakah semua mimpi-mimpi saya, mimpi Anda hari ini, mimpi keluarga besar, itu bisa terwujud bersama apa yang saya fokus hari ini? Lalu Anda bayangkan yang kedua, Anda bayangkan Anda aktif di HNI, kerja benar, belajar dengan baik,
kerja benar dan benar-benar bekerja mengerjakan hal ini seperti arahannya diberikan oleh mentor-mentor kita yang terdahulu, mentor-mentor kita sudah berhasil begitu. Terus kerjakan saja, saya lihat kerjakan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Apakah HNI mampu membeli semua mimpi kita sampai mimpi terliar sekalipun? Ketika Anda tahu, maka silakan Anda fokus. Pilihan mana yang Anda akan ambil. Nah, itu sekalian hari ini. Jadi bahwa meraih mimpi bersama HNI sekalian, karena saya yakin ketika hari ini sekalian, saya bisa mempunyai penghasilan tidak hanya 1 juta sebulan, tapi bisa jadi punya penghasilan 1 miliar satu bulan. Atau mungkin bahkan 1 triliun satu bulan. Walau bisa, kita nggak tahu. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, nggak apa-apa. Tapi yakin sekalian, setiap hari lahan-lahan sawit saya, dia akan terus bertumbuh, berkembang, lebih kuat sawitnya, lebih kokoh sawitnya, dan muncul sawit-sawit baru. Dan yakin, saya percaya bisa banyak orang-orang yang pengen belajar ke saya untuk bagaimana caranya jadi pebisnis kelapa sawit terhebat. Atau bahasa saya adalah bisnis HNI terhebat. Itu mungkin bahasa lihat materi kita, materi sederhana, materi paradigma. Dari saya sekalian, Anda yakin saja, kalau saya yakin mimpi saya bisa terwujud bersama HNI. Nah, pertanyaannya adalah, Anda siap nggak membayar semua mimpi Anda? Anda siap nggak hari ini sekalian berkorban, merawat, memupuk, layaknya memupuk bisnis sawit kita? Yang tiap hari dipupuk, tiap hari disiram, dan kita harus bayar orang untuk menjaga itu. Dan kita belum tahu, belum tentu juga sawit itu dia menghasilkan. Bisa jadi mati, bisa dikena gempa, tumbang semua, gitu kan, harus mulai dari awal. Walau bisa, kita nggak tahu. Tapi kita yakin bersama Allah pasti bisa. Pertanyaannya adalah, setiap pilihan punya konsekuensinya. Sudahkah Anda siap menerima konsekuensi ketika Anda hari ini memutuskan untuk meraih mimpinya bersama HNI? Nah, itu yang saya lihat hari ini kajian kita pada malam hari ini. Silakan saya buka mic-nya untuk berdiskusi bersama. Nah, yang mau bertanya, mau nggak yakin dengan saya atau apapun, boleh silakan. Mau bantah juga boleh. Silakan Bu Arlen, Melani, ada yang bertanyakan? Atau masih masukan juga boleh. Bu Arlen, mic-nya udah on? Atau kepencet mungkin? Oke, ada lagi yang tanya saya lihat? Nah, Bu Diana lagi tamu, Bu Murni juga ada lagi customer. Oke. Ada lain yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Arlen. Saya mau bertanya, Ustaz. Ya. Jadi saya kepingin jadi stokis gitu kan, Ustaz. Butuh banyak biaya kan, Ustaz. Jadi kalau bisa nabung, dan mitra-mitra di bawah saya itu banyak, tapi di daerah tempat tinggal saya sudah banyak yang mengenal HNI dan sudah banyak juga bergabung. Jadi bagaimana solusinya, Ustaz? Oh gitu. Sudah ada stok di sana, Bu? Oh gini, mungkin pertanyaan Bu Arlen adalah, di tempat beliau itu ada banyak agen HNI yang bergabung, tapi belum ada stokis. Saya pengen jadi stokis, tapi saya belum punya uang. Apakah harus nabung atau gimana? Oke. Jadi gini ya sekalian, ada cerita dari Kak Weni. Hari ini Kak Weni itulah kakaknya Bang Zen Sambas. Beliau menjadi JDC itu biaya 20 juta rupiah. Beliau nabung komitmen pada diri sendiri. Itu setiap ketemu 20.000 rupiah dicelengin. Terus saja 20.000, terus setiap hari. Dalam waktu setengah tahun beliau terkumpul biaya uang itu 20 juta rupiah. Beliau jadi DC dengan uang nabung beliau. Itu karena mau saya lihat, karena mau. Ada alasan yang kuat untuk mau. Kalau bahasa kami para mentor adalah, Anda untuk sukses jaya ini tidak harus jadi stokis, agen stok.
tapi memiliki banyak agen stok. Dan yang hari ini saya lihat, ketika Anda hari belum punya uang untuk stokis, tapi butuh produk-produk karena mitra kita ada banyak, ya sudah, coba tawarkan kepada mitra-mitra kita. Siapa yang punya modal, siapa yang punya uang untuk buka stokis di sini. Atau orang-orang sekitar kita. Warga mungkin, tetangga mungkin, ayo Bu, punya uang nggak? Atau Ibu ini ada peluang nih Bu, Ibu stokis Bu. Saya belum punya uang Bu. Saya jadi menawarkan pada Ibu untuk stokis. Nah nanti kalau saya stokis, siapa yang beli? Insya Allah Bu, saya dan mitra-mitra HNI di sekitar sini akan membeli produk-produk Ibu. Gitu. Karena setahu saya bikin warung kelontong aja minimal 50 juta. Jadi kata kunci adalah sukses di HNI tidak harus jadi stokis. Tapi punya banyak stokis. Jadi stokis dari DC AC itu adalah strategi pelayanan dan penguasaan pasar. Pelayanan dan penguasaan pasar. Gitu ya. Semoga terjawab. Bu Murni, kalau saya sudah memutuskan bahwa HNI MLM haram dan nggak mau lagi mempelajarinya, bagaimana Bapak kemarin pecah fokusnya gitu? Kalau ada orang bilang bahwa HNI itu MLM haram, HNI MLM haram, dan nggak mau lagi mempelajarinya, nggak mau tabayun, ya sudah nggak apa-apa gitu loh. Ini karena keyakinan orang tidak bisa dirubah. Misalnya contoh ada bilang HNI haram, enggak mau, saya mau, pokoknya nggak mau dengar saya. Ya udah nggak apa-apa, no problem gitu loh. Karena setahu saya HNI itu sudah sesuai standar syariah dan dia halal gitu, halal secara sistem. Seperti kalaupun ada oknum itu kembali oknum. Pak, kenapa itu ada jual di Shopee dan sebagainya? Itu oknum. Itu kalau Anda tahu, Anda laporkan. Ada jerat hukumnya itu. Nah, kalau pas prospek, gimana caranya? Ya sudah, pecah fokusnya. Tanya, Pak, anaknya yang kecil usia berapa Pak? Oh, anak saya usia yang kecil 3 tahun. 3 tahun Pak, cocok banget Pak dikasih extra food. Saya itu anak saya kalau minum extra food, senang banget Pak. Cobain deh Pak extra food, ini keren banget. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus, saya lihat, tidak harus itu. Karena memang sejatinya kalau orang udah punya prinsip ini, justru bagus kalau dia gabung. Kenapa? Karena dia kuat megang prinsip. Gitu. Itu Bu Murni ya. Bu Ale, terima kasih jawabannya. Ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Jadi kembali lagi saya tekankan, Anda punya mimpi, Anda punya macan, ada surga, ada neraka di dunia ini. Dia niatnya ketika kita dapat surga di dunia, kita juga ingin bisa dapat surga di akhirat. Nah, ketika kita surga kita di dunia inilah punya kendaraan baik, bagus, rumah yang lapang, istri yang soleh dan sebagainya. Nah, itu semua memang kebahagiaan tidak bisa diraih dengan uang. Tapi kalau uangnya banyak, insya Allah bisa. Nah, itu kan jadi mimpi kita hari ini, jadi mimpi kita. Masalahnya banyak. Nah, kalau dari mimpi kita hari ini, Anda mau kerja dengan cara gimana? Anda mau kerja dengan cara apa gitu? Apakah dengan cara bekerja, berjualan atau apapun? Silakan Anda pilih. Nah, kalau Anda mau dengan HNI, ya kembali lagi. HNI itu bisnis, layaknya bisnis yang hari kita geluti itu, setiap hari kita butuh makan, maka kita menanam toge, cambah, supaya bisa langsung ada hasil dan kita makan. Mungkin Anda bekerja, pegawai, punya toko, punya warung, itu bisnis toge kita. Kenapa? Karena warung, toko, Anda jadi bekerja, jadi pegawai, jadi artis sekalipun tidak bisa diwariskan. Itu bisnis toge. Harus ada Anda di situ, harus ada Anda supaya bisnis itu berjalan. Tapi kalau HNI itu bisnis kelapa sawit, bisnisnya masa depan, yang tidak harus ada kita di situ, dia tetap bertumbuh, menghasilkan dan semakin banyak. Nah, bedanya adalah kalau toge nggak butuh modal besar-besar. Tapi kalau bisnis kelapa sawit itu modalnya besar, resiko besar, dan juga butuh proses kesabaran yang luar biasa tinggi. Bedanya di HNI adalah di HNI itu seperti layaknya menanam sawit 10 jalur, 10 lahan, 10 hektar, tidak perlu mengeluarkan 1 miliaran, cukup mendaftar saja 30 atau 10.000. Makanya ketika kita paham bahwa kita lagi membangun atau lagi menanam sawit, maka kita paham itu, maka kita harus apa? Ya memahami bahwa
membuat atau menanam sawit di 1 hektar itu sampai 10 hektar jumlahnya memang tidak mudah. Sama ketika hari ini kita membangun jalur 10 jalur itu memang tidak mudah, tapi bisa. Asal tahu, asal paham. Itu kenapa pentingnya ada coaching rutin begitu. Itu saya. Oke, ada pertanyaan lagi, Saryan? Ada tanyakan? Ya kan? Ada? Cukup? Mungkin itu Saryan, mohon maaf jika tidak ada pertanyaan lagi, gitu kan? Tidak ada lagi. Mungkin materi ini sudah sampaikan dengan baik. Saya rasa cukup 1,5 jam dari 7:30. Memang janji kita sampai jam 22.00. Ternyata di event diskusi ini Bapak sekalian kayaknya udah paham, udah tahu apa yang dikerjakan. Nah, silakan Bapak sekalian yang berminat untuk ikut coaching kelas bersama saya dari bulan Maret sampai bulan Agustus 2021 untuk semua agenda ini dari mulai AB sampai Executive Director, bahkan beberapa LED bisa ikut daftar. Nanti bisa japri ke nomor saya di 0857, saya tulis di chat ya. 0857 1190 3099. Nah, silakan Anda bisa japri, nanti saya akan arahkan ke admin untuk mendaftar. Untuk semua agen dari jaringan siapapun, nanti kita akan eventnya itu coachingnya adalah setiap hari di Telegram grup. Kenapa Telegram? Karena lebih ringan dan chatnya itu bisa orang masuk langsung bisa lihat chat yang sebelumnya. Gitu. Dan Zoom, itu evaluasi minimal sepekan 1 kali pakai Zoom. Nah, sisanya setiap hari pakai Telegram. Jadi nanti ada coaching, mentoring, supervisi, terus penjelasan-penjelasan terkait dengan HNI dimulai dari 0 sampai 6 bulan kemudian targetnya adalah jadi LED, insya Allah. Seperti itu ya sekalian. Ya kan yang mau ikut bergabung, ikut coaching, ya pasti itu berbayar. Pasti berbayar. Baik mitra saya maupun mitra orang lain. Semua berbayar insya Allah. Dan apa? Untuk komitmen hari ini, komitmen supaya sekalian kita bersungguh-sungguh untuk menjadi layak executive director, mewujudkan seluruh mimpi-mimpi kita bersama HNI, insya Allah. Mungkin itu sekalian. Mohon maaf jika banyak salah hilaf. Terima kasih. Ini saya akan nanti siarkan di YouTube channel saya. Saya akan nanti bisa tonton siaran ulangnya dan Anda bisa share kepada seluruh mitra-mitra Anda. Terima kasih. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dan wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Sekian dari saya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.